Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bu Nining. Saatnya kita akan membahas materi pemotongan bahan. Kemarin kita sudah membuat polanya dengan lengkap. Saatnya kita akan memotong bahan. Di materi ini saya akan mengajarkan bagaimana cara memotong bahan dengan motif yang polos, acak, dan juga motif searah. Mulai ke materi ya. Di sini saya akan menjelaskan dengan skala 1:4 dahulu. Nah, ini kemarin adalah hasil pecah pola gamis ya yang sudah dilebarkan. Kita akan siapkan bagian polanya. Nah, ini yang sudah saya buat ya. Jadi ini kita jadikan untuk badan depan, yang ini badan belakang, dan ini adalah tangannya. Kita akan mulai dengan bahan yang motif acak dulu. Bahan motif acak itu sama saja dengan bahan polos, karena kita bisa menaruh polanya ke arah mana saja, tetapi dalam pemotongan harus diperhatikan serat bahan. Untuk serat bahan, arah serat bahannya untuk bagian depannya ya ke arah sini ya. Untuk bagian belakangnya juga ke arah sini, dan untuk bagian tangannya ke arah sini ya. Sini. Nah, sekarang akan kita umpamakan menggelar bahan. Nah, ini adalah bahan yang diumpamakan dengan motif acak ya. Di sini saya menggunakan ukuran panjangnya 2,5 meter, lebarnya 1,5 meter. Untuk menentukan luar dalam bahan, biasanya tuh di pinggirannya tuh kan ada yang titik-titik agak bolong-bolong. Nah, yang terasa kasar itu biasanya untuk bagian luar, atau yang ada mereknya itu untuk bagian luar. Nah, sekarang kita akan susun polanya. Nah, untuk pola depan, untuk prinsip memotong juga ya, bahannya banyak itu yang di bagian terluar bawah. Nah, ini kan bahan acak atau bahan polos. Jadi kita misalkan ini yang bagian depan lipatan bahan, karena kita akan membuat sleting belakang. Nah, untuk yang bagian belakang, supaya hemat, kita hadap bulak-balik ya. Nah, kalau kita buat ini ukurannya untuk panjang rok 90 ya. Dan kemarin badan saya ukuran 98 ya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Jadi kita masangnya bulak-balik. Nah, kalau kita pasang bulak-balik berarti kita tidak membutuhkan banyak bahan. Jadi untuk bahan polos atau bahan dengan motif acak, membuat gamis lain ini tidak perlu bahan 2,5 meter ya. Cukup sekitar 2 meter saja nih, karena sisanya masih banyak ya kan, sisanya masih banyak. Jadi kalau cuma bikin sederhana tanpa potongan itu cukup 2 meter, sekitar 2 meter saja. Nah, ini untuk bahan polos dan motif acak. Bagaimana kalau motifnya searah? Ya, kita diumpamakan lagi.
Ini bahan motif searah dengan panjang yang sama 2,5 meter dan lebar 1,5 meter ya. Posisinya sudah kita lipat 2 memanjang. Nah, kita harus perhatikan kalau untuk potong bahan searah mana yang dijadikan bagian bawah, mana yang dijadikan bagian atas. Ini kan gambarnya sudah jelas terlihat gambar seekor kucing. Telinganya di sebelah sini berarti dia ini yang bagian sini bagian atas, yang ini bagian bawah. Sekarang kita simpan ya. Di lipatan bahan dengan kampu bawahnya 4 cm. Kalau untuk bahan satu arah kita nggak bisa naruhnya bulak-balik begini, jadi gambar belakangnya nanti terbalik. Jadi kita harus taruh gambarnya searah ya. Nah, karena ini tidak terlalu besar ukurannya, dia bisa seperti ini ya. Tuh, kita bisa simpan seperti ini. Nah, 2,5 meter pun pas, dia ada lebihnya sedikit. Tapi kalau badannya cukup besar sehingga tidak muat bahan ini, kita tidak bisa menyimpan polanya seperti ini. Nah, ini saya contohkan seumpama polanya itu ukurannya lebih besar dan lebih tinggi dari saya. Perbandingannya kira-kira segini ya. Jadi saya buat pola yang lebih besar dan lebih panjang. Nah, cara penyusunannya tidak bisa seperti yang tadi ya. Contoh ya, kan lipatan kita taruh di sini lipatan bahan ya. Nah, tuh dia nggak muat seperti ini, nggak dapet kampu sleting, nggak dapet kampu sisi. Tetapi kalau ukuran badannya lebih besar dan lebih tinggi dari saya, dia tidak bisa menggunakan bahan 2,5 meter, menggunakan bahannya hampir 3 meter ya, sekitar 3 meter. Jadi dibutuhkannya dengan penyusunan polanya seperti ini. Jadi dia tetap satu arah. Tapi kalau dia bahannya acak dan badannya besar, masih cukup dengan bahan 2,5 meter. Kita contohkan kembali ya untuk motif acak. Depannya kita simpan di sini lipatan bahan dengan kampu bawah 4 cm. Belakangnya posisinya di sini ya untuk sleting dan kampu sisi. Nah, cukup untuk bagian depan, bagian tangan tuh. Jadi cukup ya 2,5 meter untuk badannya besar tapi dengan motif acak atau bahan polos. Nah, sekarang akan kita potong bahan bukan dengan motif satu arah seperti ini dan juga bukan motif acak. Nah, nanti itu bahan yang akan saya gunakan atau akan saya buat praktek ukuran saya. Ini adalah motif bahan yang akan saya gunakan untuk praktek. Nah, di sini dia motifnya full berada di bawah. Nah, biasanya motif seperti ini dipakai bunga-bunganya untuk di bagian bawah. Dan motif seperti itu atau pemakaian seperti itu, saya sudah punya bajunya dengan yang model princess, tapi dia bunganya di bawah. Nah, sekarang saya mau bunganya ini ada di bagian depan. Jadi walaupun bahannya sama,
tapi nanti hasilnya beda dengan seperti yang sudah saya punya. Nah, demikian dulu untuk materi pemotongan. Akan kita lanjutkan di materi berikutnya ya, dengan pemotongan bahan ini praktek sekaligus sampai nanti kita mengobras ya. Demikian dulu untuk pemotongan bahan secara teori. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen-komen yang bermanfaat. Nah, jangan lupa juga loncengnya supaya tidak ketinggalan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.